Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teringat perkataan seorang ahlul hikmah ya. Saya lupa namanya saya. Beliau mengatakan bahwa pada hakikatnya orang beriman yang jumlahnya ini banyak dari waktu ke waktu sejak Islam hingga kemudian sampai hari kiamat, tentu orang beriman itu banyak. Tapi dari sekian orang beriman itu diklasifikasikan ada 4 golongan manusia yang disebut sebagai minal uqala. Orang beriman yang cerdas cara berpikirnya. Disebut sebagai minal uqala, orang yang berakal, orang yang cerdas, bila artinya dia beriman, tapi kalau dia enggak memiliki 4 poin ini, tentu dia tidak masuk golongan orang beriman yang cerdas cara berpikirnya. Dia disebut sebagai orang yang beriman dan kemudian bagian daripada 4 kelompok yang cerdas apabila. Ya. Ini ada kalimat apabilanya, tentu kemudian ada persyaratan yang harus kita tahu ya. Al-uqalaul arba'ah. Yang pertama adalah man taraka dunya qabla an tatrukahu. Yang pertama adalah orang beriman yang dia bersegera untuk meninggalkan dunia sebelum dia ditinggal oleh dunia. Orang beriman, dia sudah punya komitmen hidup di dunia sebagaimana kita, masih segar, masih sehat. Lalu kemudian dia punya prinsip. Prinsipnya apa? Dia tinggalkan dunia sebelum dia ditinggalkan oleh dunia. Apakah kemudian ini maknanya meninggalkan dunia kemudian berpangku tangan, tidak melakukan aktivitas apapun, dia menunggu daripada jatuhnya beras dari langit? Tentu tidak. Ya tentu tidak. Karena Islam itu menekankan yang namanya ad-du'a wal ikhtiar. Islam itu ya, menekankan namanya doa dan ikhtiar. Doa bagi seorang yang beriman itu merupakan bukti kekuatan akidah dia. Kenapa bukti kekuatan akidah? Karena doa ini adalah hubungan emosional antara hamba dengan yang mencipta, antara makhluk dengan al-khaliq. Jadi ketika kita berdoa, hakikatnya kita memperbaiki hubungan emosional kita dengan Allah. Ada koneksi yang harus kita perbaiki, karena kadang ini hubungan ini retak, sinyalnya nggak nyambung. Maka dengan doa itu ada tadzallul itu merendahkan. Ada roja, ada harapan. Ketika orang berdoa itu Masya Allah, makanya doa disebut sebagai ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata ampuhnya orang beriman. Makanya jangan main-main kalau ada orang beriman didolimi, kemudian dia mengangkat tangannya ke langit. Sepertiga malam terakhir, dia nyebut namanya orang yang mendolimi. Hati-hati. Hati-hati, pasti akan terjadi sesuatu. Makanya orang beriman itu subhanallah ya, lisannya itu tajam dan tembus ke langit. Nah, doa itu bagian daripada kekuatan akidah. Karena ketika seseorang berdoa, maknanya dia mengakui bahwa hanya kepada Allah sesuatu akan terwujud. Doa ya. Hanya Allah yang mewujudkan. Dan saya atau aku sebagai hamba Allah itu harus merendahkan diri kepada Allah, meminta berharap pada Allah. Maka doa itu adalah kekuatan akidah. Kemudian yang kedua, ikhtiar. Ikhtiar ini adalah kekuatan ittiba'us sunnah. Jadi ikhtiar, kita sudah berdoa sama Allah. Kemudian kita berikhtiar, ada yang berdagang, ada yang berbisnis, ada yang kemudian jual jasa dan sebagainya ya. Maka ikhtiar itu bagian daripada apa? Kekuatan ittiba kita, kekuatan kita mengikuti sunnah. Rasulullah, seandainya Rasulullah itu berpangku tangan tidak berdagang, maka Allah akan jamin rezekinya. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita kemudian berdagang sampai ke negeri Syam. Maknanya apa? Ketika kita melakukan aktivitas ya, mengejar dunia, maka itu bagian daripada ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Sehingga kemudian kita rangkai ya, kalau sudah berdoa ya ikhtiar. Orang yang doa enggak ikhtiar ya tidak mungkin akan diwujudkan sama Allah ya, ini bohong ya. Ini orang yang bohong itu doa tok enggak mau ikhtiar. Kemudian yang orang ikhtiar enggak mau doa, ini sombong, menganggap dirinya mampu untuk melakukan, mendapatkan, tapi dia lupa ada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sering saya mengingatkan dalam berbagai macam pertemuan bahwa ketika Allah Ta'ala memberikan fadha'il kepada kita, memberikan keutamaan dan fadilah kepada kita. Fadha'il itu keutamaan. Ada yang diberikan oleh Allah keutamaan, katakanlah ilmu. Ada yang diberikan keutamaan harta. Ada yang diberikan keutamaan apa saja dalam kehidupan dunia ini, macam-macam keutamaan manusia. Maka fadha'il, keutamaan yang Allah berikan kepada manusia, itu hakikatnya bukan disebabkan karena pandainya manusia. Bukan karena disebabkan karena hebatnya itu manusia, tapi karena rahmat Allah. Ya.
Jadi poin ini menyebabkan menjadikan kita tidak sombong diri. Ya, tidak sombong diri. Atau yang kedua, ketika seseorang Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari sebuah kemaksiatan, itu bukan karena pandainya dia menahan nafsu, atau karena hebatnya dia untuk mengekang di jiwanya sehingga tidak melakukan, atau saking sabarnya dia, tidak. Bukan itu. Kenapa dia dijauhkan dari perbuatan maksiat? Karena Allah sayang dan tidak mau dia terjerumus kepada kemaksiatan. Jadi kembalinya ke Allah semuanya. Tidak ada satupun yang kemudian kita kembalikan kepada diri kita. Kapan kita kembalikan diri kita? Kita masuk terjerumus kepada sifat ujub. Ujub itu merasa takjub dengan diri sendiri, melupakan Allah. Kalau sudah ujub biasanya naik ke kiber. Kiber itu sombong. Kalau sudah sombong itu tingkatannya sudah merendahkan orang, menolak kebenaran. Ya, kalau baru dia mengatakan ini kalau bukan saya, siapa lagi kalau bukan. Nah, itu sudah masuk ujub. Nah, kembali kepada perkataan ahlul hikmah ini bahwa al-uqala'ul arba'ah, orang yang berakal ada 4 ya. Ini mukadimah. Yang pertama adalah man taraka dunya qabla an tatrukahu. Barang siapa orang yang meninggalkan dunia sebelum dia ditinggalkan oleh dunia. Maknanya adalah dia memposisikan dunia sesuai dengan porsinya. Ya, sesuai porsinya. Orang mukmin itu diberikan sifat oleh Allah di dalam salah satu hadis Nabi bahwa orang mukmin yang kuat itu jauh lebih disukai oleh Allah dibandingkan orang mukmin yang lemah. Yang kuat dibandingkan yang lemah, lebih disukai oleh Allah. Tapi keduanya itu sama-sama disukai oleh Allah. Ya, sama-sama disukai oleh Allah. Maka ketika kemudian kita berbicara masalah dunia, ya, kita berkaca atau melihat berkiblat kepada para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi itu kalau dilihat aset dalam kehidupannya luar biasa. Utsman bin Affan kita tahu ya. Utsman bin Affan itu pernah membeli sumur, namanya sumur rumah milik orang Yahudi dengan nilai yang cukup spektakuler. Kalau saya tidak salah atau salah ingatnya 20 miliar harga sumurnya saja. Ini sumur kayak apa kok harganya 20 miliar? Kalau kita keruskan dengan rupiah ya. Berapa dinar gitu ya. Dinar itu kan kalau dirupiahkan sekitar 4 juta, 1 dinar. Ini harganya sampai kalau dikeruskan ke rupiah 20 miliar. Loh, ini sumurnya seperti apa kok sampai dihargai seperti itu? Ternyata sumur ini adalah sumur satu-satunya milik orang Yahudi. Saat itu kondisi Madinah dalam keadaan paceklik, krisis. Saking krisisnya tidak ada mata air yang keluar, airnya hanya miliknya orang Yahudi ini yang Allah takdirkan keluar airnya, dan airnya nggak habis-habis. Setiap hari kaum muslimin ya itu antri. Bukan untuk ngambil gratis, Pak, tapi antri untuk membeli daripada sumur itu, air sumur itu. Dan dia bandrol dengan harga yang cukup mahal sekali. 1 jerigen atau 1 ember itu harganya 1 dirham. Dirham kalau kita keruskan kurang lebih 70.000. Nah, apa enggak mahal? Mahal sekali. Dan kebutuhan kaum muslimin dalam 1 hari itu bisa 2 atau 3 ember atau 3 jerigen. Artinya kaum muslimin saat itu dalam kondisi paceklik, dalam kondisi krisis harus mengeluarkan budget kurang lebih 140.000 atau sampai 210.000 hanya untuk kebutuhan air, belum kebutuhan yang lainnya. Maka kemudian informasi ini disampaikan kepada Utsman bin Affan. Sampai ke telinga Utsman bin Affan, kemudian Utsman mengatakan, coba datangi itu pemiliknya, lobby agar aku bisa membeli sumur itu. Tapi orang Yahudi nggak mau, dia nggak lepaskan, karena kepentingannya ada kepentingan keuntungan. Ini makanya awal-awal paham kapitalis dari sini ya. Jadi otaknya memang otak kapital, otak duit. Ya. Dia nggak memikirkan sisi kemanusiaan, ya, kebutuhan orang terhadap air. Makanya air kemudian nggak boleh dikuasai oleh 1-2 orang ya, harus diatur oleh negara. Ya. Disebabkan kemudian karena kecintaan terhadap dunia yang sangat tinggi yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi ini, datang utusan Utsman untuk membeli itu sumur, langsung ditolak habis-habisan. Saya tidak akan jual ini barang, tidak akan saya jual. Sampai berapapun saya nggak akan jual. Terus dipancing, namanya tukang negosiasi itu kan pinter Pak, seperti sales Pak ya. Sales kalau kita kedatangan sales di rumah itu Pak, sudah kita tolak-tolak Pak. Masya Allah, pintar sekali dia cari celah gitu ya. Kita batuk sedikit langsung Bapak batuk, langsung bilang gitu. Langsung ada bahasa lain. Karena memang belajarnya dalam rangka untuk mempengaruhi orang sehingga bisa membeli produknya.
Nah ini kurang lebih duta yang dikirim oleh Utsman ini adalah tukang yang mampu untuk mempengaruhi orang lain. Ya, sehingga kemudian ketika ditanya sampai pada tingkatan, coba kalau kau kira-kira kalau kau mau beli berapa, kalau kau mau jual berapa? Utsman sebutkan 20 miliar gitu ya. Oke, nanti saya sampaikan sama si Yahudi mengatakan 20 miliar. Oke, saya sampaikan kepada Utsman. Sampaikan kepada Utsman bin Affan. Berpikir beliau karena nggak mau dijual dan harganya cukup tinggi. Maka kemudian dibeli setengah. Dibeli setengah ini ya. Dibeli setengah dengan bahasa ini sumur torang beli setengah. Ya. Jadi kalau torang beli setengah berarti saham kamu punya 50%, kami punya 50%. Kan masih ada, uangmu bisa kau belikan, ya kalau sekarang bisa beli Alphard, ya bisa beli properti di pinggir jalan, ya bisa beli apa lagi ya, bisa macam-macam gitu ya. Ini orang Yahudi, wah lumayan ini, ada uang untuk modal ini. Sementara saya masih punya saham 50%. Diterima oleh orang Yahudi itu, diterima. Ya. Ketika kemudian diterima, Utsman bin Affan subhanallah, bersyukur beliau, bertakbir beliau. Karena apa? Rencananya pada tahap yang pertama sudah masuk. Sudah negosiasi, sudah surat menyurat, pokoknya bahasa kita ya surat menyurat, sudah selesai deal. Pokoknya 50% itu sumur rumah miliknya Utsman bin Affan, 50% sumur rumah miliknya orang Yahudi itu. Dan terjadilah apa yang terjadi. Artinya secara biasa orang Yahudi akan menjual. Ya, pikirannya orang Yahudi ini memahami otaknya Utsman. Jadi Yahudi ini memahami pikirannya Utsman sebagaimana pikirannya dia. Ini otak Yahudi begitu ya. Jadi otak Yahudi itu membaca, jadi dia seolah-olah mampu membaca pikirannya Utsman. Dia baca bahwa pikiran Utsman sama dengan otaknya dia. Apa maksudnya? Hari Senin jatahnya Yahudi untuk jual, nanti hari Selasa jatahnya Utsman yang jual. Itu pikirannya Yahudi. Tapi Utsman bin Affan subhanallah, hari Senin dijual Yahudi, hari Selasa digratiskan Utsman. Jadi buat spanduk gitu ya, 2x3 panjang. Ya, air mulai hari ini air diberikan secara cuma-cuma. Nah, ini biasa gitu. Ustadz ini bisa mendramatisir sesuatu kan gitu. Diberikan secara cuma-cuma. Silahkan kaum muslimin, silahkan seluruh penduduk Madinah untuk mengambilnya, dan ingat, ambil untuk kebutuhan 2 hari. Ya. Suruh mengambil untuk kebutuhan 2 hari, bukan untuk kebutuhan sehari. Maknanya hari Selasa miliknya Utsman, hari Rabu miliknya Yahudi. Yahudi nunggu supaya orang antri, orang nggak ada yang antri. Nggak ada yang antri, kenapa? Di rumah sudah ada air. Luar biasa kan ini, subhanallah, cerdasnya ini Utsman bin Affan. Di rumah sudah ada air. Ya, besoknya lagi, hari berikutnya, ya Yahudi kecewa kan, berarti hari Rabu. Kamisnya datang kaum muslimin membawa untuk kebutuhan 2 hari lagi. Sampai berjalan sebulan 2 bulan, akhirnya orang Yahudi mengatakan, kalau begitu ya sudah, kau ambil semuanya, kau ambil semuanya. Begitu ya. Kau ambil semuanya, kau beli semuanya. Dibelilah. Tak. Sudah menjadi hak miliknya Utsman, diwakafkan untuk umat Islam. Dan sampai hari ini Utsman bin Affan itu punya rekening atas nama Utsman bin Affan. Jadi kalau ada Quran gratis, kurma gratis, ya, atau mungkin umroh haji gratis, bisa jadi itu dari sahamnya beliau, amal jariahnya beliau yang dikelola oleh negara, kemudian hasilnya diberikan kepada kaum muslimin. Dan yang paling banyak mendapatkan manfaat itu umat Islam Indonesia, karena jumlah daripada penduduknya yang muslim di Indonesia ini kita yang berada di sini. Ya, jadi itu cara berpikir para sahabat untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq juga, ketika Abu Bakar As-Siddiq kalau tidak salah pada Ghazwatul Tabuk ya, dalam perang Tabuk itu adalah perang yang sangat besar-besaran. Rasulullah membutuhkan banyak keperluan. Maka saat itu kemudian para sahabat berlomba-lomba untuk menginfakkan hartanya untuk menyokong perjuangan Rasulullah. Ya. Menyokong perjuangan Rasulullah. Umar bin Khattab menyumbangkan setengah hartanya. Setengah hartanya itu bukan 500.000, Pak. Setengah harta Umar bin Khattab ini miliaran, bisa jadi mungkin triliun ya. Ya, diberikan setengah. Waktu itu Umar bin Khattab itu menganggap bahwa kali ini saya menang dengan menang dari infak dengan jumlah besar, mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Karena 2 orang ini subhanallah ya, berlomba-lomba untuk kebaikan.
Ternyata Abu Bakar Siddiq ini ditanya Rasulullah, seluruh hartanya diberikan kepada kaum muslimin, diberikan kepada Rasulullah, seluruhnya hartanya. Ketika ditanya, loh, kamu memberikan semuanya anak dan istrimu, kamu tinggalkan apa? Kata Abu Bakar Siddiq, Allah dan Rasulnya. Yang ditinggalkan untuk anak dan istrinya adalah Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Allah dan Rasulnya akan menjamin daripada kebutuhan anak dan istri Abu Bakar Siddiq. Disumbangkan seluruh daripada hartanya. Coba kita bayangkan. Ya, iman kita belum sampai ke sana. Tetapi ketika kemudian ahlul hikmah ini menyampaikan bahwa orang berakal, yaitu orang yang mampu meninggalkan dunia dan kemudian sebelum dia ditinggalkan dunia, maknanya adalah dunia ini jangan sampai kita letakkan di hati kita. Ya, jangan kita letakkan di hati kita. Jadi kalau ada orang yang kemudian memiliki dunia, maka dunia itu di tangannya. Bisa kita sorong ke depan, ke kanan, ke kiri, kadang kita taruh juga bisa, ya. Kita sorong ke depan bisa, kita tarik ke belakang bisa. Dunia di tangan. Jangan diletakkan di hati. Kalau di hati itu, wah, memang sakitnya itu di sini. Kalau kehilangan tiba-tiba kehilangan, tiba-tiba kekurangan, sakit sekali. Karena diletakkan di hati. Nah, ini ya poin pertama. Kemudian yang kedua, orang berakal yang kedua adalah wa man banna qabrahu qabla ayyadhulahu. Orang yang membangun kuburannya sebelum dia memasukinya. Orang berakal yang kedua itu. Orang yang serius membangun kuburannya sebelum dia memasukinya. Coba jemaah sekalian, kalau kita bicara pengantin baru, ya, mungkin sudah ada yang pengantin baru ya. Kalau pengantin baru masih usia setahun 2 tahun, itu kemudian ketemu istrinya, kemudian ngobrol-ngobrol, paling kemudian yang dibicarakan apa? Kira-kira kalau kita beli rumah, modelnya seperti apa? Tempatnya di mana? Kemudian warna catnya apa? Di komplek mana? Ya, eksteriornya, interiornya seperti apa? Pengantin baru itu kalau membicarakan tentang masa depannya, yang paling biasa dibicarakan adalah rumahnya. Sementara rumah ini nanti kita tinggalkan setelah Allah mencabut nyawa kita. Orang yang cerdas dalam ungkapan ini adalah orang yang mempersiapkan kuburnya sebelum dia memasukinya. Bukan hanya sekedar mempersiapkan rumahnya untuk keperluan rumah tangganya. Ini boleh nggak? Boleh saja. Kenapa nggak boleh? Ya, justru kita harus memikirkan juga karena itu bagian daripada rencana kita ke depan. Tapi jangan kemudian kita melupakan konsep ini. Jangan kita melupakan bahwa persiapkan kuburan kita, bangunan kuburan kita, maksudnya bangunan itu bukan kemudian kita beli semen, kita beli tegel, kita beli apa, enggak, bukan itu. Ya, bangunan itu adalah amal yang kita siapkan, termasuk rumah idaman yang tadi saya bicarakan sebagai contoh, itu juga bisa menjadi bangunan kita di kuburan. Kalau rumah yang kita miliki adalah rumah yang baik, rumah yang dalamnya kita bacakan Al-Quran, rumah yang di dalamnya itu ada pendidikan, rumah yang di dalamnya itu ada ketaatan, rumah yang di dalamnya itu ada kebaikan, keberkahan. Ini juga rumah yang dimiliki oleh orang beriman, mukmin dan mukminah, sehingga nanti ini akan menjadi ya bangunan kokoh ketika berada di dalam kubur. Jadi orang akal yang kedua. Yang ketiga, orang berakal yang ketiga adalah waman arda khaliqahu qabla ayyalqahu. Orang yang selalu mencari ridho Allah sebelum dia akan menghadap Allah. Jadi kalau kita ditanya target Bapak ini hidup ini apa? Cari ridho Allah. Ya, profesi bisa bermacam-macam. Ya, punya profesi apa? Monggo silahkan. Ya, ada yang pegawai, ada yang kemudian pengusaha, ada yang kemudian jual jasa, ada yang kemudian nelayan, petani. Monggo silahkan. Tapi kalau ditanya targetnya apa, adalah targetnya ridho Allah. Tujuan utamanya ridho Allah. Sehingga seluruh pekerjaan ini adalah sarana ini untuk mendapatkan ghoyah, mendapatkan sesuatu yang tinggi tadi. Ini hanya sarana. Tujuannya itu ridho Allah. Jangan sampai kemudian kita terbalik. Sarana menjadi tujuan, tujuan justru dibalik menjadi sarana. Ya, dia rela-rela jauh dari ridho Allah hanya dalam rangka untuk mencari sarana saat dia mendapatkan atau mendapatkan ridho Allah. Jadi ridho Allahnya dihilangkan, dia sibuk untuk sarananya saja. Dengan alasan, pokoknya tabrak kanan tabrak kiri, tendang kanan tendang kiri. Yang penting nanti saya kalau sudah kaya raya banyak harta, tobat.
Biasa orang seperti itu ya. Lah tobat sudah 5 waktu dikerjakan, sudah nanti amal soleh, ibadah, sedekah, bangun masjid, bangun pesantren, maunya begitu. Tapi siapa tahu? Siapa yang tahu umur manusia? Ya, ya tamanna, dia berangan-angan umurnya sampai katakanlah 100 tahun, tapi ketika umur 60 tahun Allah sudah ambil nyawanya. Baru umur 40 tahun Allah ambil nyawanya. Sementara dia berangan-angan. Nah, ketika kita bicara poin yang ketiga ini, maka target kita sebagai hamba Allah itu adalah ridho Allah. Segala aktivitas ridho Allah. Mau ngomong tujuannya ridho Allah. Mau diam tujuannya ridho Allah. Berbuat tujuannya ridho Allah. Mau nikah tujuannya ridho Allah. Ya. Apapun yang kemudian kita lakukan, semua targetnya adalah ridho Allah. Yang keempat, wa man shalla qabla ayyusalli alaihi. Orang yang rajin sholat sebelum dia disolati. Kalau ini umum ya. Kalau poin yang keempat ini mungkin semuanya bisa menerjemahkan dan sudah gampang untuk memahaminya, ya. Orang yang menjaga sholatnya sebelum dia disolati. Nah, ini 4 golongan manusia orang beriman yang masuk kategori yang akalnya itu sangat cerdas dalam menghadapi situasi dan kondisi kehidupan kita.